Ada yang masih kenal sama vending machine. Jadi ini mesin jualan minuman atau makanan. Kita tinggal masukin duit, langsung keluar sendiri deh itu minumannya. Kalau di Indonesia kok kayaknya susah ya jadi vending machine. Vending machine, dia bukan teknologi canggih dan juga bukan teknologi yang baru. Dari sejak lama udah ada, Bre. Bahkan saya ingat waktu saya masih kecil, berarti beberapa puluh tahun yang lalu, itu banyak banget saya bisa nemuin vending machine. Jadi jalan sedikit ada vending machine gitu ya. Tapi semakin kesini malah semakin habis, Bre. Nah, saya terkulik untuk ngebahas tentang vending machine ini karena ternyata kalau di luar negeri vending machine itu masih hidup, bahkan semakin rame. Tapi kalau di Indonesia kenapa nggak bisa? Nah, beberapa waktu lalu saya sempat ketemu beberapa vending machine, tapi memang nggak di sembarang tempat. Jadi yang pertama ada di rumah sakit, terus yang kedua ada di tempat wisata, dan nggak semua tempat wisata ada vending machine-nya juga gitu ya. Sistem pembayarannya juga bervariasi. Ada yang masih pakai duit, tapi ada juga yang udah cashless, tinggal scan doang langsung udah pembayarannya masuk. Cuma balik lagi tadi, jumlahnya nggak banyak. Kita hanya bisa ketemu di tempat-tempat tertentu. Jadi sebagian besar manusia Indonesia nggak akan pernah melihat vending machine dalam waktu dekat. Beda jauh dengan di negara tetangga, misalkan di Singapura, di mana vending machine-nya ada di sembarang tempat. Di pinggir jalan aja loh sering kita temuin vending machine. Apa yang terjadi di Indonesia? Kenapa vending machine yang sebenarnya praktis banget malah gak bisa bertahan? Konsep vending machine sendiri ternyata udah ada dari sejak zaman dulu banget, Bre. Diperkirakan vending machine pertama udah muncul sekitar 215 tahun sebelum Masehi. Salah satu yang tercatat dalam sejarah adalah sebuah mesin buatan Hero of Alexandria, seorang engineer dan ahli matematika dari Yunani yang tinggal di Alexandria, Mesir pada masa Romawi. Mesinnya menerima pembayaran koin yang kalau dimasukin akan mengaktifkan tuas untuk ngeluarin wine atau holy water. Air yang keluar ini akan ngalir terus sampai koinnya jatuh dan kerannya nutup lagi deh. Canggih kan? Dan itulah konsep vending machine sampai hari ini. Duitnya kita masukin atau kita scan pakai HP gitu ya. Begitu udah terverifikasi langsung keluar tuh barang yang kita pilih, jatuh tinggal kita ambil aja. Zaman saya kuliah dulu itu sempat saya temuin di mall ada promo dari salah satu provider seluler vending machine pakai SMS, Bre. Jadi waktu itu WhatsApp belum ada. Di situ ada barangnya, harganya udah ada dalam rupiah pastinya, dan ada instruksi kirim SMS dengan nominal sesuai dengan harga barangnya. Begitu SMS-nya terverifikasi, langsung deh barangnya keluar. Asik sebenarnya, tapi sayangnya dari sekedar demo tadi nggak berlanjut sama sekali. Nggak ada bentuk fisiknya dan nggak ada versi komersilnya. Nah, di sini saya coba mengingat-ingat lagi, kenapa kok vending machine nggak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Soalnya sekali lagi, saat saya kemarin jalan-jalan ke Computex gitu ya, di Taiwan aja saya lebih bergantung pakai vending machine karena kalau mau jalan jauh di sini ada vending machine, ya udah beli aja di situ. Toh harganya juga sama. Nah, waktu saya nemu vending machine di Indonesia yang di rumah sakit dan di tempat wisata waktu itu, sempat saya excited. Wah, akhirnya ketemu vending machine dan mulailah saya beli di sana. Tapi begitu sekali beli, langsung muncul di kepala saya, iya ya, mendingan tadi ke minimarket aja. Kenapa kok bisa begitu? Dari alasan pribadi dulu. Yang pertama adalah soal harga, dan ini berhubungan dengan kebiasaan orang Indonesia yang banyak sekali yang kurang jujur gitu ya. Dan ada lagi budaya aji mumpung, Bre. Jadi soal harga dulu nih, dari pengalaman saya pakai vending machine di tempat lain yang bukan di Indonesia, itu harganya sama dengan yang ada di toko, bahkan beberapa kali malah saya lihat lebih murah. Contohnya waktu saya beli air kemasan, itu di vending machine-nya harganya $1, tapi begitu saya nyampe ke minimarket harganya malah $2 dong. Dan sebenarnya ini adalah satu hal yang wajar, mengingat minimarket itu dia harus sewa tempat, terus harus punya modal gede, bayar karyawan, maintenance gedung dan segala macam. Sedangkan vending machine cuma satu mesin doang, Bre. Jadi kalau harganya lebih murah, ya sudah sangat sewajarnya. Permasalahannya di Indonesia, harganya malah lebih mahal dong. Air kemasan yang biasa saya beli harganya 3.500-an rupiah, ternyata di vending machine harganya jadi 5.000. Bahkan ada teh yang kemasan botol juga, harganya biasanya 6 ribuan, ternyata di vending machine jadi 9.000, Bre. Jangan dilihat angka ribunya, kita lihat prosentase kenaikan harganya. 3.500 ke 5.000 itu 42%. 6.000 rupiah ke 9.000 itu 50% lebih mahal. Dan kalau kita pengen ngebayangin dengan lebih real seberapa besar angka persen tadi, kita bayangin aja GPU harganya 5 juta tapi ternyata dijual dengan harga 7,5 juta, 50% lebih mahal. Gak bakal ada yang beli, coy. Dan sekali lagi, gak masuk akal
akal. Nggak ada karyawan, nggak ada gedungnya, kenapa kok malah lebih mahal? Selanjutnya adalah budaya aji mumpung. Mumpung tempatnya susah dijangkau, mumpung yang jual cuma gue gitu kan, ya udah bebas gue pasang harga berapapun. Dan ini sering terjadi, kita misalkan di rumah sakit, terus di airport, di tempat wisata, kita nggak bisa keluar untuk belanja di tempat lain, jadi bisanya ya udah beli di situ dan otomatis harganya jauh lebih mahal dibandingin harga di luar. Ini adalah budaya aji mumpung yang saya nggak suka. Dan ini kalau di Indonesia lumayan dimaklumi, mereka bilang iyalah sewa tempat di situ kan lebih mahal gitu katanya. Ya saya nggak tahu sih kebenarannya seperti apa. Tapi kalau yang saya tangkap ini adalah budaya aji mumpung yang saya kurang suka. Di mana ternyata di negara lain tidak terjadi dong. Saya beli di pinggir jalan dan saya beli di bandara yang sudah masuk area ruang tunggu, harga air kemasan sama, tidak lebih mahal. Baik di vending machine maupun di toko kalau mau beli manual. Selanjutnya adalah budaya tidak jujur. Jadi beberapa kali saya belanja di toko, baik toko kecil maupun toko yang gede, pernah dapat barang yang udah expired atau hampir expired. Belinya sekarang, expirednya besok gitu ya. Dan di Indonesia ini sering banget jadi isu, terutama waktu musim-musim lebaran. Jadi di mana toko itu bikin udah langsung dalam bentuk parcel gitu ya, barang-barangnya dimasukin ke situ. Nggak sedikit ternyata konsumen yang beli parcelnya dan menemukan barangnya ternyata sudah atau hampir expired. Nah kalau kita belinya langsung di tokonya dan kita kebetulan ngecek expired date-nya, bisa kita langsung komplain dan minta tuker gitu ya. Tapi kalau di vending machine dapat yang seperti itu, gimana caranya kita komplain? Ribet bre. Tapi tentu saja beberapa hal yang saya sebutin ini kayaknya kurang kuat untuk menjadi alasan vending machine nggak bisa bertahan di Indonesia. Jadi di sini saya coba menganalisa lagi sambil membayangkan, mengingat-ingat apa yang terjadi zaman dulu kok sampai vending machine pada tutup semua. Dan akhirnya terlintas di kepala saya waktu zaman saya masih kecil, itu sering banget saya ketemu orang lagi mukulin vending machine, digoyang-goyang, dimiring-miringin biar barangnya jatuh. Entah berhasil atau enggak, yang pasti mesinnya ya lama-lama bakal rusak kalian. Jadi akhirnya ya udah para pemilik vending machine ini kapok bre, nggak mau jualan lagi di Indonesia. Dan inilah satu hal yang tadi saya bilang masalah kejujuran. Kalau zaman dulu belanja online kita bilang penjual banyak yang nipu, tapi sekarang ternyata terbukti bahwa para penipu itu bukan hanya penjual, bahkan pembeli. Jumlah penipunya itu jauh lebih banyak dibandingin penjual. Jadi di sini saya juga kepikiran, jangan-jangan memang mental mencuri ini, mental korupsi ini sudah ada dari level atas sampai bawah. Jadi orang-orang yang rajin teriak pemerintah kita korupsi semua, jangan-jangan mereka juga sama kali ya. Berikutnya yang bikin vending machine di Indonesia nggak bisa berjalan dengan lancar adalah budaya jalan kaki yang hampir nggak ada sama sekali. Jadi vending machine ini baru bisa beroperasi dengan optimal kalau ada banyak orang lewat dan berjalan kaki, bukan naik motor, bukan naik mobil. Karena malas banget naik mobil berhenti cuma buat beli di vending machine gitu ya. Kalau jalan kaki lagi haus, masa iya mau jalan lebih jauh cuma untuk cari toko? Kalau ada vending machine dan harganya juga nggak lebih mahal, kenapa nggak kita beli di situ aja ya kan? Tapi sayangnya budaya jalan kaki sampai hari ini masih sulit untuk berkembang. Bahkan sepertinya seolah-olah kita dibuat untuk nggak boleh jalan kaki bre. Trotoar yang udah sempit aja masih mau dipangkas lagi untuk memperluas jalanan buat kendaraan bermotor. Dan ini berita baru, bukan berita lama ya. Selanjutnya adalah budaya yang lagi rame dikomentarin orang juga, rojali, rombongan jarang beli, jalan-jalan doang ke toko, jalan-jalan ke mall tapi nggak beli apa-apa bre. Dan orang-orang model seperti ini memang nggak cocok untuk belanja di vending machine karena tujuan mereka bukan hanya beli barang, tapi ya lihat-lihat, hiburan, cuci mata gitu ya, window shopping. Jalan jauh-jauh ke minimarket cuma buat beli mie instan satu doang yang sebenarnya tetangga sebelah juga jualan kali. Kemudian budaya buruk orang Indonesia selanjutnya adalah nggak bisa menjaga kondisi uang biar tetap bagus. Udah jadi hal wajar di Indonesia kita dapat kembalian uang kertas yang kondisinya udah lecek, udah sobek-sobek, udah diselotip, udah dicoret-coret dan sejenisnya gitu ya. Nah uang yang kondisinya jelek seperti ini gak bisa diterima sama vending machine. Jadi karena dia adalah mesin gitu ya, ya uang yang masuk ke sana kondisinya harus ideal, harus masih mulus, gak boleh terlipat dan sejenisnya. Tapi untuk masalah ini seharusnya sih bisa segera teratasi karena udah banyak vending machine yang tadi pakai sistem digital, tinggal scan langsung keluar barangnya. Nah terakhir yang bikin vending machine gak bisa bertahan adalah budaya kita yang seneng ketemu orang lain, pengen nongkrong, pengen ngobrol, pengen nanya ke yang jual, pengen nawar dan sejenisnya. Jadi ibu-ibu yang biasa
bisa nawar di pasar, nggak mungkin cocok belanja di vending machine. Terus orang-orang yang pergi ke minimarket cuma buat nongkrong, jadi beli minuman sambil duduk ngerokok gitu ya, itu juga nggak cocok untuk belanja di vending machine. Termasuk orang-orang yang malas baca label, malas baca harga, jadi pengennya nanya, "Mas, ini harganya berapa? Mas, ini diskonnya berapa?" Padahal udah tertulis. Ini juga nggak cocok untuk belanja di vending machine. Dan satu lagi, orang-orang yang hobinya komplain, barangnya kenapa dikit komplain, ada apa sedikit komplain lagi ke yang jual. Ini juga nggak cocok banget belanja di vending machine, coy. Ya, tapi semoga aja dengan kemajuan zaman dan kemajuan pola pikir kita, semoga kita menjadi lebih jujur gitu ya, lebih bisa memelihara uang, jadi menghargai hasil jerih payah kita sendiri. Dan tadi menghilangkan budaya aji mumpung di tempat wisata dimahalin, itu hilangin aja. Dan kalau semua itu sudah bisa dibenahi, semoga aja vending machine bisa menjamur lagi, Bre. Karena ini akan jadi ya keuntungan buat konsumen gitu ya. Kamu nggak perlu jalan jauh-jauh, tinggal masukin uang langsung keluar barangnya. Nah, cuma yang saya belum tahu adalah bagaimana sebenarnya yang dirasakan oleh konsumen. Apakah kamu termasuk orang yang lebih suka belanja di vending machine atau di toko konvensional?